Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kasih, pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dalam kasih Kristus kita menemukan penerimaan yang utuh dan tulus, saudaraku. Karena kasih Kristus menjadi pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan tubuh Kristus. Dalam Kolose 3 ayat 12-14 kita akan belajar 3 kebenaran bahwa kasih Kristus menjadi pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan tubuh Kristus. Dan juga pasti keluarga dan kehidupan kita dengan orang lain. Yang pertama, karena dalam kasih Kristus kita mempunyai belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kolose 3 ayat 12 berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Orang-orang percaya, saudara, orang Kristen adalah orang-orang pilihan Allah yang telah dikuduskan dan menjadi orang-orang yang menerima kasihnya, kasih Kristus, saudaraku. Itulah orang percaya. Nah, sebagai orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, memiliki sifat-sifat, saudaraku, dan yang baru, dan kelakuan atau tingkah laku yang baru sebagai manusia baru. Yaitu apa? Adanya belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini adalah buah roh, saudaraku, sebagai tanda orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah bertobat, sungguh-sungguh sudah percaya dan bersandar kepada Kristus Yesus sepenuhnya. Inilah, saudaraku, kasih yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Dan yang kedua, saudaraku, karena kasih Kristus kita dapat sabar dan mengampuni orang lain. Oh, puji Tuhan. Kolose 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Artinya orang-orang percaya diminta untuk sabar kepada orang lain, terhadap orang lain, saudaraku. Seringkali karena kelemahan kita, kecerobohan kita, dan sifat kita yang masih kasar, mungkin kaku, ya, dan kata-kata kita yang tidak terkendali, sehingga dapat melukai orang lain, saudaraku, menyakiti orang lain. Ini tidak boleh, saudaraku. Kita harus belajar sabar dan mengampuni. Karena itu kita pun diminta untuk bersabar, dapat menahan diri, mengendalikan diri, saudaraku, terhadap orang-orang yang melukai kita mungkin dan yang menyakiti kita. Wah, luar biasa. Dengan mengingat tidak ada seorang pun yang sempurna, termasuk kita. Kita harus belajar mengampuni orang lain, belajar sabar terhadap orang lain, karena mengampuni dan belajar sabar, saudara, adalah salah satu cara untuk menegakkan kedamaian dan kebahagiaan untuk diri kita dan bahkan untuk orang lain. Kasih mengampuni, kasih itu mengampuni, sehingga ada pemulihan, sukacita, dan persatuan yang mengikat, yang menyempurnakan, saudaraku, dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, gereja kita, dalam masyarakat. Jadi sama seperti Tuhan Yesus telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian, kata firman Tuhan. Tuhan Yesus menyatakan pengampunannya kepada kita, oleh karena itu kita pun wajib, saudaraku, mengampuni sesama kita yang bersalah kepada kita. Haleluya. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, karena kasihlah yang menjadi pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan tubuh Kristus. Kita lanjutkan ke Kolose 3 ayat 14 berkata, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dan di atas semuanya itu, saudaraku, kalimat ini berarti di atas semuanya itu, atau yang terpenting dan yang terutama
dan yang teristimewa di atas semuanya itu adalah kenakanlah kasih. Karena kasih adalah dasar dari semua tindakan tersebut di atas. Tanpa kasih kita tidak mungkin mempunyai belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, nggak mungkin. Kelemah lembutan dan kesabaran tidak mungkin, saudaraku. Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan dalam hidup kita, keluarga kita, gereja kita. Jadi hanya kasih, saudaraku, yang dapat mempersatukan, yang menyempurnakan juga di antara kita dengan Allah, yang berdampak di antara kita dengan sesama. Jadi dengan belajar menerapkan kasih kepada Tuhan dan juga kepada sesama, maka karakter ilahi akan tampak, saudaraku, dalam hidup kita. Karakter Kristus akan tampak dalam hidup kita. Apa itu? Kita muncul, saudaraku, dalam hidup kita belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan semakin sempurnanya terlihat dan bertumbuh dalam kehidupan orang-orang percaya. Haleluya. Jadi saudaraku, dari kitab Kolose 3 ayat 12 sampai 14, inilah 3 kebenaran bahwa kasih Kristus menjadi pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan tubuh Kristus. Yang pertama, karena dalam kasih Kristus kita mempunyai belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Yang kedua, karena kasih Kristus kita dapat sabar mengampuni orang lain, Dan yang ketiga, karena kasihlah yang menjadi pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan tubuh Kristus. Kolose 3 ayat ke-14 berkata, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran kasih yang indah pada saat ini. Kami mau belajar mengasihi supaya hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang dan dipakai oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.